Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua keindahan, kedamaian, ketentraman, keamanan yang kita rasakan itu murni karunia Allah Azza wa Jalla buat kita. Dan semua kekacauan, petaka, kengerian yang datang dan hadir itu karena dosa-dosa kita. Allah mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Semoga Allah membantu kita untuk mensyukuri nikmatnya dan agar kita bisa jauh dari dosa-dosa yang menyebabkan petaka itu turun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk para sahabat beliau yang telah mendampingi beliau menegakkan agama Allah ini dan melanjutkan perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Pada hari ini kita melanjutkan kajian kita mendalami perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam, agar kita bisa mengambil pelajaran darinya, agar kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan ini. Kesuksesan yang mereka capai kita tiru. Kegagalan yang mungkin terjadi dalam perjalanan kita harus menghindarinya. Kita telah sampai bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah, membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi, tinggal bersama mereka. Setelah itu turun beberapa hukum syariat yang sebelumnya nggak ada di Mekah, yang sebelumnya tidak bisa dikerjakan di kota Mekah karena kondisi. Tapi tatkala mereka hijrah, semuanya terbuka. Ajaran-ajaran agama yang mungkin berat untuk diamalkan di Mekah, subhanallah, bisa dikerjakan di kota Madinah. Tafadhal dibaca. Kitab Fikih Sirah Nabawiyah mendulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid Hafizahullah. B. Turunnya beberapa hukum syariat. Ajakan dan seruan untuk menyembah Allah telah mulai sejak di Mekah. Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya mendapat banyak siksaan, cacian, dan rintangan dari kafir Quraisy dalam menyebarkan dakwah. Adapun fokus utama dakwah di Mekah adalah pembinaan tauhid dan pengokohan akidah yang lurus pada setiap sanubari manusia dan mensucikan mereka dari berhala-berhala yang telah mereka jadikan Tuhan. Setelah Rasulullah hijrah dan hati pun telah tentram dengan terbentuknya syariat masyarakat muslim, maka mulailah turun beberapa syariat seperti azan, pemindahan arah kiblat, puasa, zakat, jihad, dan sebagainya. Barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fokus berdakwah ketika di kota Mekah kepada penanaman tauhid. Tauhid ini pondasi. Iman itu adalah akar. Ketika seorang ingin membuat bangunan yang tinggi menjulang, indah dan kokoh, maka mereka tidak mungkin memulai dengan membangun tiang-tiangnya, membangun temboknya. Mulai mereka mengecor lantai pertama. Tidak.
mereka memulai dengan menggali lubang yang dalam untuk membangun dan membina pondasi yang kuat. Semakin tinggi pohon, maka semakin dalam akarnya. Semakin tinggi itu bangunan, maka semakin dalam pondasinya. Semakin kokoh mengakar kemana-mana. Kalau antum lihat gedung-gedung yang tinggi yang ada di Jakarta, sebelum mereka membangunnya, kita akan melihat mereka menggali lubang. Terus menggali sampai dalam. Setelah itu mereka mulai menyusun pondasi, mengecor pondasi. Dan Rasul SAW selama 13 tahun di kota Mekah, kalau bicara hukum-hukum syariat yang turun, mungkin sholat yang diwajibkan di sana. Tapi itu setelah 10 tahun lebih, baru kewajiban sholat. Karena sejatinya, apabila pondasi nggak kuat, maka gimana kita akan bicara kepada mereka tentang hukum? Ini pelajaran buat kita bersama yang mau berdakwah, buat keluarganya, buat orang tuanya, yang mungkin jauh dari agama, yang mungkin belum sholat, yang mungkin terjebak dalam berbagai kemaksiatan. Gimana kita akan bicara sama mereka tentang hukum? Ini halal, ini haram, ini wajib, ini haram. Memang seperti itu. Sedangkan mereka belum kenal sama Allah SWT. Maka hendaklah kita mengikuti Nabi SAW dalam dakwahnya. Kalau bicara dakwah tauhid, bukan berarti kita menggunakan kitabut tauhid, tapi dakwah tauhid lewat firman-firman Allah, lewat Al-Quranul Karim, lewat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, lewat doa-doa yang diajarkan kepada mereka. Taib. Ketika hukum-hukum itu turun dalam kondisi hati mereka sudah menerima, sudah beriman, yakin dengan Allah, percaya dengan kebenaran Rasul SAW, maka urusannya selesai. Apapun hukumnya, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Berbeda dengan orang yang lahir Islam, tapi tidak pernah mengkaji Islam. Terkadang sampai tua pun tidak melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada yang nggak pernah sholat sampai umur 60 tahun. Dikasih tahu nih sholat ini wajib, rukun Islam, nggak peduli dia. Baik, silakan dibaca. 1. Disyariatkannya azan. Nafi' meriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika orang-orang mukmin tiba di Madinah, mereka berkumpul dan saling menyeru untuk melakukan sholat. Sebab belum ada saat itu seruan khusus untuk melakukan sholat. Barakallahu fikna. Ini mungkin ada yang kurang tepat terjemahannya. Disebutkan di sini, yajtami'una fayatahayyanuna shalah. Jadi mereka itu saling menunggu waktu sholat. Bukan saling menyeru, tapi saling menunggu waktu sholat. Mereka lihat kayaknya udah masuk waktu sholat ya. Ini belum masuk waktu sholat, seperti itu. Nah, jadi mereka saling menanti atau saling menanti atau menunggu waktu sholat. Sebab belum ada seruan khusus untuk melakukan sholat. Ya, dilanjutkan. Pada suatu hari, sebagian mereka berkata, pakailah atau gunakanlah nakus, seperti nakusnya orang-orang Nasrani. Sementara sebagian yang lain mengatakan, pakailah atau gunakanlah buk, seperti orang Yahudi mengumpulkan pengikutnya. Kemudian coba dibaca, apa itu nakus, apa itu buk, di footnote-nya. Nakus ialah kayu panjang dipukul dengan kayu kecil. Orang-orang Nasrani memahaminya sebagai tanda masuknya waktu sembahyang. Iya, kalau buk? Buk, sejenis seruling jika ditiup mengeluarkan bunyi. Orang-orang berkumpul ketika mendengarnya dan ini merupakan syariat Yahudi. Nah, mungkin bukan sejenis seruling ya. Bukan sejenis seruling, yang tepat mungkin semacam trompet atau sangkakala. Semacam
sangkakala atau trompet ya, sesuatu yang memang seperti sangkakala yang ditiup kemudian mengeluarkan suara, bukan seruling. Jadi mereka, kalau seruling kita tahu bagaimana meniupnya, tapi ini seperti sangkakala yang suaranya terdengar keras ketika ditiupkan. Jadi kalau orang-orang Nasrani pakai nakus, sekarang kita kenal lonceng ya. Kalau dulu mungkin mereka pakai kayu, jemaah, seperti kentongan. Di sini disebutkan kayu panjang yang dipukul kayu kecil seperti kentongan ya, yang menimbulkan suara, yang mungkin kemudian berubah menjadi lonceng, atau mereka memang membuat lonceng namun pada waktu itu masih terbuat dari kayu. Baik, dilanjutkan. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mengutus seseorang untuk menyerukan sholat?" Beliau berkata, "Wahai Bilal, bangun dan serukan sholat." Pada awal mulai pensyariatan sholat, orang-orang mukmin mengerjakan tanpa ada satu seruan yang baku atau tetap sebagai pertanda telah masuknya waktu. Akan tetapi, mereka saling mengajak dan mengingatkan sebagai pertanda waktu sholat telah tiba. Lalu mereka pun berkumpul untuk menunaikannya. Hal tersebut memang menyulitkan dan menyusahkan, mungkin karena terlalu lama menunggu antara sesama mereka, atau sebagian lain terlambat sehingga ketinggalan dari sholat berjamaah. Kemudian mereka membicarakannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi menyudahinya dengan memerintahkan Bilal untuk menyerukan sholat. Seruan tersebut hanya sebagai pemberitahuan waktu sholat dan bukan panggilan atau azan syar'i saat sekarang ini, karena saat itu belum ada syariatnya. Imam Nawawi berkata dalam syarahnya bahwa Qadiyat mengatakan seruan itu sifatnya bukan azan yang disyariatkan, akan tetapi hanya sebagai bentuk pemberitahuan telah masuknya waktu sholat. Diriwayatkan oleh Sa'ad dalam tabaqatnya dari Sa'ad bin Musayyab berkata, dari Sa'id bin Musayyab berkata, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum disyariatkannya azan, maka mereka menyeru dengan seruan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu as-salatu jami'ah. Maka orang-orang pun berkumpul. Baik. Jami'ah. Ahibati fillah. Jadi kita bisa melihat bagaimana ketika mereka di Mekah nggak pernah ribut tentang bagaimana menyerukan agar orang-orang beriman sholat berjamaah ke masjid. Karena memang belum mampu. Mereka tidak memiliki masjid. Yang ada Masjidil Haram yang dikuasai oleh orang-orang musyrikin, yang kalau ketahuan orang-orang yang masuk Islam sholat, maka mereka akan menyiksa dan menindas mereka. Muncul masalah ketika sampai Madinah. Rasulullah SAW ingin mereka sholat berjamaah ke masjid, tapi belum tahu bagaimana kumpulnya. Udah dikasih tahu waktu sholatnya. Mereka tadi nunggu-nunggu masuk waktu sholat ya. Ketika zuhur matahari tergelincir, karena tidak ada panggilan, mau tidak mau mereka mencari-cari atau menanti-nanti. Udah masuk waktu sholat ya. Sehingga kadang-kala mereka telat karena tidak ada panggilan, sampai masjid udah bubar, udah selesai sholat berjamaah. Dan itu membuat sulit mereka. Akhirnya terjadi musyawarah. Nabi SAW bersama mereka, sebagian mengusulkan pakai nakus. Jadi memang mereka berpikir yang sudah ada kan bisa dicontoh gitu loh. Bagaimana mereka mengumpulkan orang-orang. Pakai nakus, lonceng, kemudian pakai trompet. Namun Rasul SAW menolak hal itu karena memang kita diperintahkan untuk milisihin orang-orang Yahudi dan Nasrani. Akhirnya Nabi memutuskan, udah Bilal, sana, engkau panggil orang supaya kumpul sholat. Panggilannya apa? Adzan belum ada. Maka Bilal hanya teriak dengan suara keras mengatakan, as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Naik ke tempat yang tinggi, orang-orang dengar, mereka datang ke masjid. Itu awal disyariatkannya
panggilan untuk berkumpul. Belum ada azan nih. Hanya ada as-salatu jami'ah. Nah, dilanjutkan. Kemudian disyariatkan azan, sementara seruan as-salatu jami'ah masih berlaku karena dia merupakan seruan yang sudah familiar. Jika mereka mendengarnya, mereka pun hadir. Selain itu, seruan tersebut juga berfungsi sebagai pembuka dari pengumuman, seperti dibacakan pada pembukaan acara atau ketika Nabi menyuruh sesuatu. Oleh karena itu, diserukanlah as-salatu jami'ah, meskipun hal tersebut bukan pada waktu-waktu sholat. Barakallahu fiik ya. Ini ada sesuatu mungkin yang Anda sendiri bingung dengan terjemahannya di sini. Jadi kemudian disyariatkan azan. Sementara seruan as-salatu jami'ah masih berlaku. Karena itu merupakan seruan yang sudah familiar. Bukan. Jadi terjemahannya lil amri yahduth fayahduruna lahu. Sementara seruan as-salatu jami'ah masih berlaku untuk kejadian-kejadian yang untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi panggilan yang ada momentum tersendiri, ada peristiwa apa, dipanggil as-salatu jami'ah. Jadi bukan karena dia merupakan seruan yang sudah familiar, tapi panggilan untuk sesuatu yang terjadi. Jika mereka mendengarnya, mereka pun hadir. Selain itu, seruan tersebut juga berfungsi sebagai pembuka dari pengumuman. Bukan pembuka dari pengumuman. Disebutkan mereka pun hadir dan mereka mendapatkan informasi yang Nabi ingin menyampaikan kepada mereka. Yukhbarun, lalu mereka dikasih tahu. Mithal fath yuqra, seperti dibacakannya pada pembukaan acara, bukan pembukaan acara. Seperti tentang kemenangan yang Allah berikan ya. Maka dibaca tuh pengumuman, kadang-kala ada surat dari pasukan yang berperang ya. Surat itu sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi menyuruh Bilal untuk mengumpulkan orang-orang, lalu dibacakan tuh surat yang berisi kemenangan umat Islam. Au amrin yu'maruna bihi, atau Nabi menyuruh mereka dengan satu perintah. Oleh karena itu diserulah fayunada as-salatu jami'ah. Jadi panggilan as-salatu jami'ah tetap berlaku, tapi ini setelah disyariatkannya azan ya, tetap berlaku namun untuk mengumpulkan orang-orang dalam acara-acara yang memang diperlukan. Barakallahu fikum. Nah, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bermimpi tentang azan. Diriwayatkan dari Abu Laila, salat itu ada 3 pondasi. Kemudian Abu Laila berkata, para sahabat mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Afwan, salat itu ada 3 pondasi apa kondisi? 3 kondisi. Taib, sebentar. Ada 3 kondisi. Maksud 3 kondisi di sini ada perubahan-perubahan yang terjadi dengan sholat. Perubahan yang pertama, sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Dicatat nih, 3 kondisi yang dimaksud. Yang pertama, sholat menghadap Baitul Maqdis. Yang kedua, sholat yang awalnya tidak ada azan, pakai azan. Jadi ini perubahan yang terjadi dalam sholat itu. Kemudian yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan masbuk. Hukum yang berkaitan dengan masbuk. Apa hukum yang berkaitan dengan masbuk? Dulu ketika orang-orang datang ke masjid, mereka datang ke masjid, masbuk telat nih, dia itu tanya sama yang di sebelahnya. Ini masih boleh ngomong dulu juga jamaah. Mereka tanya, ini Nabi udah dapat berapa rakaat? Kata dia, dapat 2 rakaat. Oh iya sudah. Dia akhirnya sholat sendiri 2 rakaat supaya bisa mengejar sholatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Anda lihat dulu kita waktu SD, kita belum ngaji ya. Kalau ke masjid memang kalau imamnya itu sudah ruku, kita itu sholat jamaah, sudah duduk ya, kita itu sholat
baca Al-Fatihah, ya, kemudian ruku, kemudian i'tidal, mengejar itu imam. Dan ternyata ini memang dulu sebelum hukum masbuk yang kita ketahui, mereka melakukan itu. Jadi kondisi yang ketiga, terjadi perubahan itu, masbuk tidak lagi mengejar imam, tapi dia mengikuti imam, lalu setelah salam menambahkan rakaat yang ketinggalan. Seperti itu. Ini maksud sholat itu ada 3 kondisi, yakni 3 perubahan. Ya, silakan dibaca. Sholat itu ada 3 kondisi. Kemudian Abu Layla berkata, para sahabat mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan sholat kaum muslimin. Dalam riwayat lain disebutkan dengan orang mukmin. Mereka melakukannya secara serentak. Tertarik aku memperhatikan seseorang dari ketinggian mengajak manusia. Ini tertarik ini. Apa artinya yuk? Tertarik aku memperhatikan seseorang dari ketinggian. Jadi Nabi SAW itu, ya coba dilihat di sini ya. Sungguh menakjubkan untukku. Sholat tambah untukku ini. Sholatnya kaum muslimin dalam riwayat disebut sholatnya orang-orang beriman. Mereka melakukan secara serentak, yakni berjamaah ya. Secara serentak berjamaah. Kemudian beliau mengatakan hatta hamamtu, sehingga aku ingin menyuruh seseorang, sehingga aku ingin menyuruh seseorang menyeru manusia untuk sholat dari ketinggian. Menyeru manusia dari ketinggian. Artinya Rasulullah SAW ingin mereka itu sholat bareng, berjamaah. Dan Nabi menginginkan, beliau tertarik atau tadi berkeinginan untuk menyuruh seseorang, menyeru manusia untuk sholat dari ketinggian. Mereka berdiri di atas atam ya. Yaqumuna alal atam. Atam itu disebutkan benteng yang tinggi. Baik, dilanjutkan. Mereka berdiri di atas atom, bentuk jamak, atom bentuk jamak, bangunan yang tinggi, atau Madinah, benteng penduduk Madinah. Sambil memukul nakus, guna mengajak manusia untuk melakukan sholat. Ia berkata, kemudian datang seseorang dari Ansor seraya berkata, ya Rasulullah, aku melihat besarnya perhatianmu terhadap azan. Aku bermimpi melihat orang yang memakai baju hijau, berdiri di masjid, kemudian mengumandangkan azan. Kemudian duduk sesaat, selanjutnya berdiri kembali mengumandangkan kalimat serupa, dan juga menambahkan dengan qad qamatis shalah. Ibnu Musanna berkata, katakanlah, aku dalam keadaan sadar bukan tidur. Kemudian Rasulullah bersabda, bentar dulu nih. Ya, ini Ibnu Musanna berkata, yakni perawi hadis ya, mengatakan, katakanlah, walaula an yaqulan nas. Ada 2 sebenarnya perkataannya. Laula an yaqulan nas, andai kata orang itu mengatakan ini, atau perkataan Ibnu Musanna, katakanlah ini, yakni bacalah bacaan azan itu maksudnya. Kemudian dikasih, mungkin kasih dalam kurung nih jemaah, ucapan Ibnu Musanna. Ibnu Musanna berkata, Allah telah memperlihatkan kepadamu suatu kebaikan, atau ia tidak menyebutkan amr. Allah telah memperlihatkan kepadamu suatu kebaikan, ia tidak menyebutkan amr. Maksudnya amr perawi hadis itu tidak menyebutkan apa yang diucapkan oleh Ibnu Musanna, Allah telah memperlihatkan kepadamu suatu kebaikan. Ini maksudnya. Jadi
Ini ceritanya Anda baca lagi. Kemudian duduk sesaat, selanjutnya berdiri, kembali mengundangkan kalimat serupa, dan juga menambah dengan qad qamatis shalah. Ibnu Musallam berkata, atau katakanlah ya, aku dalam keadaan sadar. Kalau enggak takut aku orang-orang akan ngomong macam-macam, aku akan katakan dalam sadar dan bukan tidur. Ketika aku melihat kondisi itu. Ini ceritanya Abdullah bin Zaid. Kemudian Rasulullah bersabda, Allah telah memperlihatkan kepadamu satu kebaikan. Ini dalam riwayat Ibnul Musanna. Rasulullah SAW mengatakan Allah telah memperlihatkan kepadamu satu kebaikan. Dalam riwayat Amr nggak ada. Jadi ini pembahasan hadis sebenarnya yang membuat akhirnya agak ruwet terjemahannya. Baik, lanjutkan. Maka suruhlah Bilal untuk mengumandangkan azan. Kemudian Umar bin Khattab berkata, aku telah bermimpi sama seperti mimpinya Abu Musanna. Nah, ini salah juga. Mimpinya siapa sekarang? Yang bermimpi siapa? Ibnu Musanna? Apa Abdullah bin Zaid? Abdullah bin Zaid. Jadi bukan Abu Musanna. Diganti ini. Ibnu Musanna ini perawi hadis tabi'in atau di bawahnya tabi'in. Nah, aku telah bermimpi sama seperti mimpinya Abdullah bin Zaid. Nah, melanjutkan. Tetapi ia lebih dahulu menceritakannya sehingga aku pun malu menceritakannya kembali. Dari Abu Umair bin Anas berkata, Nabi sangat memperhatikan sholat dan sebagaimana cara mengumpulkan umat dalam melaksanakannya. Lalu dikatakan padanya, pancangkan bendera ketika telah masuk waktu sholat. Jika orang melihatnya, maka mereka akan memberitahukannya kepada yang lain. Namun, hal itu tidak membuat beliau tertarik. Lalu disebutkan juga kepada beliau agar menggunakan qanu dan menggunakan apa? Al-qan'u. Al-qan'u. Agar menggunakan qan'u atau syabur. Apa syabur jemaah? Alat yang digunakan iya, seperti trompet. Ini yang punya orang Yahudi ya, seperti trompet, seperti sangkakala yang terbuat dari tanduk biasanya ya. Nah, Zaid berkata, syabur merupakan syariat orang Yahudi. Kemudian disebutkan nakus di hadapan Zaid. Ia pun berkata, itu merupakan syariatnya orang Nasrani. Syiarnya orang Nasrani. Kemudian Abdullah bin Zaid pergi sambil memikirkan kegelisahan Nabi. Pada saat dia tidur, ia pun memimpikan tentang azan. Pada pagi harinya, ia menemui Rasulullah SAW dan menceritakan mimpi tersebut. Kemudian ia berkata, ya Rasulullah, aku seperti berada dalam kondisi antara tidur dan sadar. Kemudian datanglah kepadaku seseorang mengajarkan azan. Abu Umair berkata, padahal Umar bin Khattab telah mimpi serupa sebelum itu, tetapi ia menyembunyikannya selama 20 hari. Kemudian ia baru memberitahukannya kepada Nabi. Beliau berkata kepadanya, apa yang menghalangimu untuk tidak memberitahukannya kepadaku? Umar menjawab, Abdullah bin Zaid telah mendahuluiku, lalu aku pun jadi malu untuk menceritakannya. Kemudian Nabi bersabda, wahai Bilal, bangunlah, perhatikan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid, dan lakukanlah. Kemudian Bilal pun mengumandangkan azan. Abu Bashar berkata, Abu Umair mengabarkannya kepadaku bahwasanya orang-orang Ansor menyangka bahwa sekiranya saat itu Abdullah bin Zaid tidak sakit, niscaya Rasulullah akan menjadikannya sebagai muazzin. Barakallahu fiik. Nah, kita lihat bagaimana mimpi para sahabat, bagaimana kebingungan mereka, bagaimana kepedulian Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah sarana yang bisa digunakan untuk mengumpulkan umat manusia pada waktu itu, yang akhirnya Abdullah bin Zaid bermimpi.
Dalam mimpi itulah dia mendapatkan pesan azan. Bisakah orang bermimpi kemudian dijadikan syariat buat dia? Nggak bisa. Sekarang antum mimpi malam-malam kok dikasih ajaran tertentu ya, yang tidak ada di agama Nabi SAW. Lalu kita mengatakan ini lewat mimpi ana mendapatkan. Di masa itu Umar bin Khattab saja menyembunyikannya. Dia tidak serta-merta mengamalkannya. Abdullah bin Zaid datang kepada Nabi SAW menjelaskan bahwa apa yang dia lihat. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan Allah telah memperlihatkan yang baik kepadamu, suruh Bilal untuk mengumandangkan azan tersebut. Kenapa kok Bilal, kok bukan Abdullah bin Zaid? Disebutkan di sini bahwasanya orang-orang Ansor berpikir, mereka menyangka sebabnya karena Abdullah bin Zaid sakit, nggak fit dia. Dan Bilal yang sehat, yang suaranya lebih keras, maka diberikan ke Bilal, maka Bilal pun menjadi muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas, Abdullah bin Zaid akan mendapatkan pahala karena dia termasuk yang punya peran menyampaikan itu kepada Bilal. Bilal azan, Bilal belum hafal juga Bilal. Maka Abdullah bin Zaid yang hafal mengatakan kepada Bilal, katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu apa lagi yang dibaca? Kemudian Bilal mengulanginya seperti itu. Baik, lanjutkan. Dari Abdullah bin Zaid berkata, ketika beberapa sahabat memberikan usul kepada Nabi untuk menggunakan nakus dalam mengumpulkan orang untuk melaksanakan sholat, tiba-tiba saya bermimpi melihat seseorang dengan nakus di tangannya berputar di sisiku. Kemudian aku berkata, wahai hamba Allah, apa engkau menjual nakus itu? Ia menjawab, apa yang akan kamu perbuat dengan nakus? Kemudian Abdullah bin Zaid menjawab, sebagai seruan untuk sholat. Kemudian ia berkata, maukah engkau aku tunjukkan yang lebih baik dari itu? Abdullah menjawab, ya mau. Dia berkata, kumandangkanlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tidak lama setelah itu ia berkata, jika kamu mendirikan sholat, maka ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pada paginya aku menjumpai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Aku kabarkan kepadanya apa yang ada dalam mimpiku. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Katakan kepada Bilal mimpimu itu. Suruhlah ia mengumandangkannya. Sesungguhnya ia lebih baik suaranya dibandingkan kamu. Kemudian aku menyampaikan kepada Bilal dan ia pun mengumandangkannya. Umar bin Khattab mendengarkannya dari rumah, lalu keluar dan menarik selendangnya seraya berkata, demi Tuhan yang telah mengutusmu ya Rasulullah, aku telah bermimpi seperti Abdullah bermimpi. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, segala puji bagi Allah. Begitulah proses pensyariatan azan salat, yaitu pada awal mulanya tanpa seruan yang baku, kemudian seruan dengan lafaz as-sholatu jami'ah, kemudian dengan cara dan lafaz yang khusus. Ibnu Hajar rahimahullah berkata mengenai lafaz azan yang khusus ini, isyarat Umar untuk mengutus seseorang mengumandangkan sholat adalah setelah diadakannya musyawarah. Adapun mimpi yang dialami oleh Abdullah bin Zaid adalah setelah itu. Barakallahu fiik. Nah, proses panjang. Bagaimana disyariatkannya azan? Ketika Abdullah bin Zaid bermimpi, lalu pagi harinya dia menyampaikan kepada Rasul SAW. Kemudian mungkin tepat waktunya sholat zuhur, diperintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Ketika suara Bilal terdengar oleh Umar bin Khattab, Umar langsung lari sambil narik selendangnya. Bagaimana menarik selendangnya?
Sejatinya pakaian orang Arab yang biasa mereka pakai itu sarung dan selendang. Sarung ya biasanya tetap dipakai gitu loh. Ketika tidur dia tetap pakai sarung, selendang biasanya akan terlepas. Maka Umar bin Khattab karena keluar dengan segera, itu yang namanya selendang dia itu dia tarik, dia seret jemaah. Lalu dia menjumpai Nabi SAW, lalu mengatakan bahwasanya apa yang dia dengar ini sebenarnya dia telah bermimpi seperti itu juga. Radhiyallahu taala anhu. Nah, lanjutkan. Pensyariatan azan dengan cara yang terakhir itu terjadi pada tahun pertama Hijriah. Ibnu Hajar mengatakan, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang kapan disyariatkannya, tetapi yang lebih benar adalah pada tahun pertama Hijriah. Ada yang mengatakan pada tahun kedua Hijriah. Dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad rahimahullah mengatakan bahwasanya Bilal menambahkan lafaz azan pada azan subuh, yaitu as-salatu khairum minan naum, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyetujuinya. Nah, ada tambahan di sini yang tidak tertulis, walaysat fima uriyal ansari, dan tambahan ini tidak ada dalam mimpi Abdullah bin Zaid al-Ansari. Fima uriya al-Ansari. Baik, ahibati fillah. Kapan disyariatkannya azan? Yang lebih tepat, yang lebih kuat pendapatnya adalah pada tahun awal Hijriah. Bahkan pada awal-awal Rasulullah SAW sudah sampai Madinah. Setelah Masjid Nabawi jadi, di mana Nabi SAW begitu takjub kalau umat Islam itu sholatnya bersamaan, serentak. Karena sebelumnya terjadi, mereka udah tahu waktu sholat. Udah sampaikan kepada mereka sholat di masjid. Namun karena ya sebagian mungkin di kebun ya, sebagian mungkin tidur, dia belum ada jam juga jamaah. Sehingga mereka menunggu-nunggu, ini udah masuk waktu apa belum. Kalau lihat, oh udah masuk. Atau kadangkala belum masuk. Mereka datang ke masjid, udah nunggu masuknya waktu sholat. Akhirnya hal itu mempersulit mereka. Yang telat juga seperti itu. Selesai sholat berjamaah, Nabi SAW melihat ada lagi yang datang sholat, ada lagi yang datang sholat. Karena mereka telat. Disebabkan memang tidak ada panggilan khusus. Maka setelah didirikannya Masjid Nabawi, mungkin beberapa waktu setelah itu, terjadilah apa yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid al-Ansari. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal untuk mengumpulkan orang dengan panggilan ini. Baik. Bilal bin Rabah menambahkan, as-salatu khairum minan naum. Dia lihat orang-orang pada tidur mungkin waktu subuh. Maka Bilal menambahkan as-salatu khairum minan naum. Tambahan Bilal sejatinya adalah hasil ijtihad Bilal. Kemudian Rasulullah SAW menyetujuinya. Jadi ijtihad Bilal jadi sunnah. Namanya sunnah takririyah. Sebuah sunnah yang disetujui oleh Nabi SAW. Karena beliau melihatnya atau beliau mendengarnya dan beliau tidak mengingkarinya. Sehingga itu menjadi sunnah yang boleh diamalkan. Baik, barakallahu fikum. Kita masuk kepada hikmah. Apa sih hikmah yang bisa kita petik dari disyariatkannya azan? Yang berbeda dengan panggilan agama-agama lain. Agama lain panggilannya tadi ada yang menggunakan lonceng. Ada yang menggunakan sangkakala. Mungkin ada yang teriak dengan panggilan yang tidak berarti. Sedangkan panggilan azan penuh dengan makna. Ya, kita akan dalamin tentang hikmah-hikmahnya. Silakan dibaca. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Hikmah yang dapat dipetik dari pensyariatan azan adalah sebagai berikut. Yang pertama, azan secara syar'i adalah pemberitahuan tentang telah masuknya waktu sholat dengan lafaz tertentu. Imam Qurtubi berkata, meskipun lafaz azan itu pendek, akan tetapi mencakup tentang masalah akidah. Karena dimulai
dengan pengagungan kepada Allah. Selain itu, hal tersebut mencakup pengakuan tentang adanya Allah dengan segala kesempurnaannya, kemudian memujinya dengan mengesakannya serta meniadakan sekutu baginya. Kemudian penetapan kerasulan Muhammad, selanjutnya seruan untuk melaksanakan amal tertentu atau sholat setelah bersaksi atas kerasulan beliau. Sebab hal itu tidak akan dapat diketahui kecuali dengan adanya beliau. Kemudian seruan untuk menggapai kemenangan. Hal tersebut merupakan kemenangan yang kekal abadi dan ini mengisyaratkan tentang adanya hari kiamat. Kemudian hal tersebut diulang sebagai bentuk penekanan. Barakallahu fiik ya. Jamaah rahimakumullah. Taib. Kita lihat bagaimana Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan kandungan adzan ini. Permasalahan-permasalahan akidah yang seharusnya tiap hari kita memperbaharui keimanan kita. Kita memperbaharui akidah kita. 5 kali dalam sehari. Namun terkadang suara adzan itu tidak terdengar. Sayup-sayup jauh. Karena kita tinggal di daerah yang memang nggak ada masjidnya. Berapa banyak perumahan-perumahan yang besar, yang bagus dan indah, tapi tidak terdengar suara adzan di sana. Di negeri yang mayoritas Muslim. Kalau di negeri-negeri non-Muslim wajar mereka membatasin. Boleh adzan, tapi nggak boleh keluar dari masjid suaranya. Gimana sekarang? Nggak boleh keluar masjid. Apakah orang-orang Nasoro yang memanggil kaumnya ketika hari Ahad, mereka membunyikan lonceng yang tidak terdengar keluar? Apa gunanya ketika hanya untuk di dalam masjid? Padahal itu panggilan. Mereka menggunakan lonceng, suaranya mau tidak mau harus keluar. Maka ini berkaitan dengan adzan. Kita tahu Rasul SAW menjadikan adzan salah satu tanda keislaman sebuah negeri. Beliau kalau mau menyerang sebuah kampung, beliau tunggu waktu subuh. Kalau terdengar suara adzan berarti kampung yang Islam. Beliau tidak menyerang. Karena memang permasalahan-permasalahan akidah yang mendalam di dalamnya. Apa kata beliau yang pertama? Dikatakan li'annahu bada'a bil akbariyah. Dimulai adzan ini dengan pengagungan buat Allah Azza wa Jalla. Wa hiya tatadhamman wujudallah wa kamalah. Yang ini mencakup pengakuan tentang keberadaan Allah. Tentang adanya Allah dan kesempurnaannya. Kita lagi makan, lagi duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa sih masalah yang kita hadapin? Sebesar apa bencana yang menimpa kita? Kalau kita mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah lah yang terbesar. Semuanya kecil, semuanya makhluk. Kemudian setelah itu, kesaksian akan keesaan Allah dan penafian kesyirikan. Syahadat yang merupakan pintu masuk Islam itu diulangin dan kita diperintahkan untuk mengulanginya. Berapa kali? Paling tidak sehari 5 kali dengan menyimak adzan. Belum lagi kita mengulanginya ketika kita sholat syahud. Di sholat subuh sekali, sholat duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Kita mengulangi syahadat itu. Mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dan muadzin pun menyeru dengan suara yang lantang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Lalu seruan selanjutnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipanggil tuh orang, kasih tahu. Karena kita disyariatkan untuk menjawab, mengatakan seperti yang dikatakan oleh muadzin.
Tapi kadangkala kita mengucapkannya tanpa ada penghayatan. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang mau tidak mau, kita harus konsisten dengan ucapan kita. Apa yang dilakukan seorang yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah syahadatain, maka diseru, dipanggil untuk taat. Ketaatan yang memang disyariatkan selesai syahadatain. Rukun yang pertama adalah syahadatain. Rukun yang kedua adalah salat. Dipanggil hayya 'alas shalah. Dan kita tahu kita nggak akan pernah faham tentang sholat ini kecuali lewat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau lewat akal kita sholat. Orang mengatakan, oh cukup dengan akal kita bisa faham agama. Gimana engkau tahu sholat sehari 5 kali, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, kalau bukan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada sebagian orang yang mengatakan cukup kita mengikuti Al-Quranul Karim. Naam, cukup kita mengikuti Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wa atiullah wa atiur rasul. Ikutin Quranul Karim. Apa pesan yang ada dalam Al-Quranul Karim? Ternyata Allah berpesan agar kita mengikuti Rasulullah SAW, mengamalkan sunnahnya alaihi salatu wassalam. Jadi selesai syahadatain, syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, panggilan kepada salat, kemudian panggilan kepada sebuah kesuksesan. Disebutkan di sini. Kemudian seruan untuk menggapai kemenangan. Al-falah. Kemenangan apa? Wahwal baqa'ud daim. Kemenangan yang kekal dan abadi. Kebahagiaan yang takkan berhenti. Kesenangan yang tidak fana. Ini isyarat tentang iman kepada hari akhir. Kita tuh bekerja capek dari pagi sampai sore. Untuk bekerja ingin sukses. Ingin menang, ingin berhasil. Pagi berangkat jam 6, pulang jam 6 sore. Tiap hari dikerjakan. Kalau ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Ya Ustaz, untuk keperluan, ingin merubah kehidupan supaya lebih baik. Di panggilan sholat tuh, hayya 'alal falah. Engkau ingin kemenangan yang abadi, ingin kesuksesan yang selama-lamanya. Ayo nih. Di mana mencarinya? Di rumah Allah. Buat para laki-laki. Dipanggil hayya 'alal falah. Sebagian orang ketika mendengarkan panggilan ini sedang duduk-duduk di rumahnya. Sambil minum kopi, sambil ngobrol. Sedangkan dia untuk cari rizki dari pagi sampai sore. Takut telat. Nggak berani telat. Karena diskors mungkin juga dipotong gajinya, mungkin di PHK. Ada ketakutan dia. Padahal itu hanya kemenangan yang semu dan fana. Di sholat jamaah, panggilan itu. Hayya 'alal falah. Buat teman-teman yang mencari kemenangan dengan ikut lomba lari, ikut SEA Games lomba berenang, ikut lomba mendaki, ikut lomba macem-macem mereka. Dapat apa mereka? Ya, dapat kemenangan, dapat medali. Setelah itu selesai. Kadang-kala hidupnya susah. Ingin kemenangan yang sesungguhnya. Yang seharusnya diburu oleh setiap hamba yang beriman. Dirikan sholat. Di situ ada kemenangan yang abadi. Nah, kemudian mengulangi ditutup seperti yang pertama. Allahu Akbar untuk mengingatkan kebesaran Allah. Allah yang ngasih hidup kita. Allah yang ngasih rezeki kita. Masa engkau nggak mau datang ke rumah Allah Azza wa Jalla? Dan la ilaha illallah. Baik, itu faedah yang pertama. Sehingga supaya kita nih yang mendengarkan azan, mendengarkan dengan serius. Ketika sedang ngobrol, usahakan berhenti ngobrolnya. Yang kedua. Dua, hikmah azan yang berkaitan dengan sholat adalah sebagai pemberitahuan masuknya
waktu dan memanggil umat untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Sebab berjamaah merupakan bagian dari syiar Islam. Imam Nawawi mengatakan, para ulama menyebutkan hikmah dari pensyariatan azan itu ada 4, yaitu 1. Sebagai syiar Islam, 2. Sebagai syiar tauhid, 3. Sebagai pemberitahuan akan masuknya waktu sholat sekaligus memberitahukan tempatnya, 4. Selain itu, sebagai seruan untuk melaksanakannya secara berjamaah. Nah, barakallahu fiik. Di sini disebutkan bahwa hikmah azan yang berkaitan dengan sholat adalah bukan hikmah azan yang berkaitan dengan sholat. Bahasa Arabnya itu wa min hikmatil azan lis sholah. Nah, di antara hikmah azan, nah, yang berkaitan dengan sholat. Di antara hikmah azan yang berkaitan dengan sholat adalah sebagai pemberitahuan masuknya waktu. Memanggil umat untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian yang ketiga, menampakkan, bukan merupakan, tapi izharu sya'air Islam. Menampakkan syiar-syiar Islam. Menampakkan syiar-syiar Islam. Kemudian disebutkan, Imam Nawawi berkata, para ulama menyebutkan hikmah dari pensyariatan azan, yaitu ada 4 hikmah. Hikmah disyariatkan azan. Yang pertama, bukan sebagai syiar Islam. Izharu sya'air Islam. Menampakkan syiar-syiar Islam. Makanya kalau kita lihat, sebagian orang Nasara nggak suka adzan itu harus keluar dari masjid. Di sebagian daerah yang umat Islam minoritas, mereka nggak suka. Umat Islam adzan, suaranya terdengar oleh orang lain. Padahal tujuan adzan itu adalah memberitahu umat akan masuknya waktu sholat. Namun ternyata di balik itu ada penampakan syiar Islam. Makanya kalau sudah ada adzan, orang lihat, oh ini negeri banyak umat Islamnya nih. Atau itu bahkan negeri Muslim. Ketika adzan dikumandangkan. Dan sampai saat ini, mereka yang mengatakan harus toleransi. Terkadang kalau mereka mengadakan acara-acara konser atau apa, suaranya sampai terdengar kemana-mana. Kenapa azan tidak diperbolehkan? Pernah sebuah kejadian, seorang ustadz cerita, kalau nggak salah di Mesir. Di Mesir banyak orang-orang non-muslim juga. Di beberapa perumahan yang mungkin dominan non-muslimnya, mereka nggak mau azan itu suaranya keras. Mereka terganggu, kata mereka. Sampai urusannya ke mahkamah, ke meja hijau. Akhirnya umat Islam waktu itu menyewa pengacara non-muslim. Karena itu pengacara yang handal, kata dia, yang objektif lah, pokoknya dibayar dia akan belain. Dalam persidangan, itu pengacara sebelum mulai pembelaannya dia ambil wudhu dulu. Orang Arab dia, Mesir. Kemudian dia azan. Biasanya acara seperti ini kan pendukung dari umat Islam datang banyak, ya, dari umat Nasrani datang banyak, ribut itu. Ketika orang Nasrani azan, tenang semua. Setelah selesai azan, dia keluarkan dari kantongnya lonceng. Kemudian dia pukulkan dengan keras. Tang! Tang! Ribut itu yang namanya mahkamah itu. Akhirnya setelah itu ditaruh, dia mengatakan, pengacaranya kepada hakimnya, hakim, engkau sendiri tahu bagaimana pengaruh azan dan pengaruh lonceng. Kalau dikatakan azan itu membuat kericuhan, enggak. Bahkan azan itu membuat kedamaian.
Akhirnya divonis sudah boleh adzan dengan suara keras. Karena memang adzan itu tidak mengganggu jemaah. Kita kalau ada lonceng atau bel mobil, kita terganggu. Kenapa di beberapa sekolahan tertulis atau di jalan itu, kalau lewat rumah sakit atau apa, nggak boleh kita menghidupkan klakson mobil itu. Karena mengganggu suara itu. Tapi suara adzan. Ingat suara adzan. Bukan suara-suara sebelum adzan. Karena yang disyariatkan itu memang adzan. Kadang-kala ada bacaan-bacaan sebelum adzan. Tapi kita lihat Nabi SAW tidak mengajarkannya. Bilal hanya disuruh adzan. Dan itu suara adzan yang menampakkan syiar Islam. Bukan bacaan lainnya sebelum adzan atau setelah adzan. Karena takut nanti kalau ada bacaan lainnya orang terganggu gitu loh. Karena terlalu panjang ya. Kadang-kala sampai 10 menit nanti setelah adzan ada bacaan yang lewat suara mikrofon umpamanya. Memang suara keras adzan tujuannya untuk mengajak orang. Adzan saja. Kemudian yang kedua disebutkan di sini menampakkan kalimat tauhid. Terus diulangin tuh kalimat tauhid. Kemudian yang ketiga, pemberitahuan akan masuknya waktu sholat dan tempat sholat. Anak kadang-kala kalau tinggal di hotel di sebuah kota umpamanya datang kajian, subuh anak berusaha sebelum azan. Sekarang alhamdulillah ada peta masjid ya, dulu nggak ada. Jadi kita keluar hotel nungguin suara azan. Ketika ada suara azan kita ikutin. Karena disebutkan azan itu menunjukkan masuknya waktu sholat dan tempatnya di mana nih? Tempat masjid yang kita disyariatkan untuk datang ke masjid tersebut. Kemudian yang keempat, wa du'a ilal jamaah. Yaitu seruan melaksanakan sholat secara berjamaah. Jadi jamaah ini perkataan Imam Nawawi. Supaya kita yang dipanggil jangan mengatakan, oh ini adzan ini hanya untuk menunjukkan sudah masuk waktu sholat. Bukan hanya itu. Ada 4 hikmah disebutkan. Menunjukkan syiar Islam. Nampakkan kalimat tauhid. Memberitahu masuknya waktu sholat dan tempat sholatnya. Lalu mengajak engkau untuk datang ke sana. Khususnya buat kaum laki-laki. Diajak, dipanggil. Hayya ala sholat. Ayo ke tempat sholat nih. Dirikan sholat. Tapi kadang-kadang sekali lagi banyak umat Islam. Ya sholat sendiri aja berat. Apalagi sholat ke masjid. Tapi sejatinya kalau engkau tinggalkan rumahmu. Tinggalkan pekerjaanmu. Engkau berwudu. Lalu menuju ke rumah Allah. Engkau akan merasakan sebuah keindahan jamaah. Karena di situ ada al-falah. Ada kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan yang kekal dan abadi. Barakallahu fikum. Baik. 3. Hikmah menggunakan seruan ataupun berbentuk panggilan dalam sholat, tidak dalam bentuk perbuatan. Karena ucapan itu lebih ringan, memudahkan semua orang dalam melaksanakannya pada segala tempat dan zaman. 4. Nah. Pentingnya sholat. Iya. Yang ketiga ini, yang namanya ucapan itu lebih ringan daripada perbuatan. Kalau orang disuruh melakukan sesuatu ya, melakukan gerakan tersendiri atau apalah yang dia harus kerjakan, memerlukan tenaga yang besar yang harus dia kerjakan, energi, tidak semua orang mampu. Tapi ketika itu hanya suara, hanya ucapan, maka sejatinya anak kecil pun mampu. Makanya kadang-kala anak-anak bisa adzan dia karena hanya dengan suara. Tapi kalau perbuatan mungkin harus orang yang kuat ya. Kalau mungkin dia harus memukulkan sesuatu. Barakallahu fikum. Baik, hikmah yang keempat. 4. Pentingnya sholat berjamaah. Dibuktikan dengan besarnya perhatian Rasulullah SAW dalam mengumpulkan dan menghadirkan umat serta tidak terlambat dalam mengerjakannya. Hal tersebut melalui berbagai macam tahapan sehingga akhirnya disyariatkannya azan. Sepatutnya lah setiap muslim harus sesegera mungkin menyahuti seruan tersebut dan ikut ambil bagian dalam melaksanakan salat secara berjamaah.
karena sholat merupakan salah satu dari rukun Islam. Barakallahu fiik. Nah, jamaah, ya semoga Allah ngampuni kita ya. Kadang-kala banyak di antara kita itu udah dengar adzan tapi masih duduk-duduk. Dulu para sahabat Nabi kesulitan untuk bisa sholat berjamaah serentak karena belum ada panggilan pada waktu itu. Mereka ingin sholat itu masjid bareng Nabi SAW dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Sebagian dapat tahiyat, sebagian dapat salamnya imam. Padahal adzannya udah dari tadi dikumandangkan. Dan juga penting buat para pengelola masjid, hendaklah mereka tahu adzan itu bukan hanya pemberitahuan masuknya waktu sholat, tapi mengajak mereka untuk sholat. Ketika engkau memanggil hayya ala sholah, dipikirkan orang-orang yang umpamanya 200 meter dari masjid, 300 meter dari masjid, butuh berapa waktu sehingga mereka sampai ke masjid. Sehingga usahakan ada jeda waktu antara azan dan qomat yang membuat orang-orang itu bisa ke masjid atau bisa sholat qobliyah, baru mereka sholat berjamaah. Tapi karena sebagian masjid berpikir hanya untuk pemberitahuan waktu, akhirnya dia adzan, habis adzan sholat. Orang-orang yang datang pada telat semuanya. Maka ini perlu dipertimbangkan. Jadi buat kita yang sudah tahu masuk waktu sholat, hendaklah segera meninggalkan rumahnya, bersiap-siap. Kalau mungkin memang masjid itu jeda waktunya agak panjang, berarti kita qobliyahnya di rumah. Tapi kalau enggak, ya mau nggak mau kita qobliyahnya di masjid. Dengar adzan sudah langsung ke masjid, di masjid kita sholat qobliyah. Karena kalau enggak kita akan kehilangan qobliyah karena imamnya tidak memberikan waktu yang panjang antara adzan dan qomah. Baik. 5. Pentingnya musyawarah dalam mencapai mufakat. Hal itu ditunjukkan oleh beliau pada bagaimana caranya mengumpulkan umat Islam untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Setelah mendengar pendapat, beliau pun menolak semua pendapat tersebut. Sebab di antara pendapat itu terdapat kesamaan dengan tata cara orang Yahudi atau Nasrani. Selain itu, setiap cara yang mengikuti tradisi dari kedua agama tersebut harus dihindarkan. Barakallahu fiik jamaah. Subhanallah. Ketika ada wahyu, selesai urusannya. Ketika wahyu turun, selesai. Tapi dalam perbuatan-perbuatan yang wahyu tidak turun, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya. Bermusyawarah. Ini berkaitan dengan kebersamaan kita, ya. Berkaitan dengan perbuatan yang mencakup orang banyak. Bicara salat berjamaah, maka Rasulullah SAW bermusyawarah dengan mereka. Dan para sahabat dalam beberapa kondisi mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini udah ada wahyu yang turun, ini atau pendapatmu ya Rasulullah SAW dalam peperangan khususnya. Beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dan sebagian sahabat bertanya seperti itu. Kalau ternyata ini sudah wahyu, sudah nggak bisa pindah, kita nggak bisa berubah. Mereka menyerahkan kepada Allah SWT. Tapi kalau ini ijtihad, seorang dalam peperangan itu perlu ya bertaktik ya, berpikir bagaimana meraih kemenangan tersebut, ya mungkin ada cara lain. Rasulullah SAW karena belum turun wahyu tentang bagaimana memanggil, beliau bermusyawarah dengan sahabatnya, gimana nih cara ngumpulin orang nih yang enak nih. Mereka memberikan usulan-usulan, karena biasanya orang kalau baru mulai jamaah, itu ada istilah ATM. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Nah, para sahabat menyebutkan yang sudah ada nakus, lonceng, yang sudah ada buk, sangkakala tadi. Kita mau yang mana nih? Tadi ada usulan juga gimana pakai bendera. Jadi ketika masuk waktu sholat, bendera itu dinaikkan. Kalau sekarang kita lihat bendera merah putih dinaikkan untuk memberikan informasi tentang sesuatu yang terjadi umpamanya.
itu sudah ada di masa sahabat yang mengusulkan bagaimana pakai bendera sebagai bentuk pemberitahuan kepada orang. Kalau ngeliat bendera dari jauh, mamanya di tempat-tempat yang tinggi, oh sudah masuk waktu sholat, nanti selesai sholat diturunin, nanti masuk waktu asar naikin lagi. Tentunya hal ini berat, apalagi kalau yang waktu subuh mamanya gelap gulita, sulit buat mereka. Rasulullah SAW tidak mau menyerupai Yahudi atau Nasrani atau orang-orang musyrikin lainnya. Dan kita pun ketika hendak melakukan sesuatu, jangan sampai perbuatan kita itu ternyata kekhususan atau tradisi budaya orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Yang keenam. 6. Agungnya seruan azan, karena mengandung zikir-zikir yang sangat mulia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila azan sholat dikumandangkan, maka setan lari sambil terkentut sehingga ia pun tidak dapat mendengar suara azan tersebut. Apabila telah selesai dikumandangkan, ia pun datang kembali. Ketika iqamah dikumandangkan, ia kembali lari. Jika telah selesai dikumandangkan, ia pun kembali lagi dan membisikkan ke dalam hati seseorang untuk mengganggunya sehingga seseorang tidak mengetahui lagi berapa rakaat yang telah ia lakukannya. Allahu Akbar jemaah. Nih, setan itu kalau dengar suara azan, lari terbirit-birit sambil mengeluarkan isi perut dia jemaah. Sampai anginnya itu, ya biasanya orang kalau dalam kondisi ketakutan itu, seperti itu. Dia keluarkan juga suara itu agar dia nggak mendengar azan. Dia berangkat ke tempat yang jauh. Kalau selesai azan, dia datang. Fa'idha qudiyan nida akbal. Datang lagi dia. Sampai ketika panggilan untuk qomat, dia kabur lagi. Karena biasanya antara azan dan qomat, kenapa setan itu? Wallah jamaah, kalau kita tahu ya semangatnya setan bekerja menyesatkan manusia. Dia itu sebelum adzan udah godain manusia nih di masjid mamanya. Kemudian ketika dengar adzan dia kabur. Dia tahu nanti akan ada qomat. Tapi dia sudah balik lagi untuk menggodain manusia sambil nungguin qomat. Ketika orang itu sedang duduk di masjid, digodain sama setan untuk ngobrol, meninggalkan zikir umpamanya, atau perbuatan-perbuatan lainnya. Ketika nanti qomat, dia kabur lagi. Setelah qomat, sholat imamnya Allahu Akbar, setan datang lagi godain manusia. Makanya kita sering lupa berapa rakaat. Kita udah Allahu Akbar ya. Apalagi yang masbuk. Kalau mereka itu masuk sholat bersama imam, dapat takbiratul ihram selesai, dia hanya mengikuti imam. Imam salam, dia salam. Dia nggak kepikiran berapa rakaat. Tapi ketika dia masbuk, masuk ke masjid, dia masbuk Allahu Akbar. Tahu-tahu imamnya assalamualaikum. Ya Allah, ini rakaat keberapa ini? Maka hendaklah kita tadi menjawab adzan dengan baik, datang ke masjid tepat waktu, kemudian sholat dengan khusyuk, dengan harapan tadi setan nggak bisa godain kita. Barakallahu fikum. Yang ketujuh. 7. Di antara keutamaan azan disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, orang yang mengumandangkan azan diampuni dosa-dosanya sepanjang suaranya. Semua yang mendengarnya akan bersaksi atasnya pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Habbati fillah. Karena fadilah inilah seorang itu disyariatkan adzan walaupun di padang pasir. Walaupun dia sedang di padang pasir, disyariatkan bagi dia untuk adzan. Dia akan diampuni dosanya sepanjang suara dia sampai. Kemudian semua yang hidup dan mati, ini yang kering dan yang basah, disebutkan semua yang mendengarnya akan bersaksi atasnya. Naam, wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis. Di bahasa Arabnya disebutkan
semua yang mendengarnya akan bersaksi untuk dia, baik itu yang basah atau yang kering. Batu pun akan menjadi saksi, rumputan dan pohon akan menjadi saksi. Maka adalah seorang laki-laki yang disyariatkan untuk adzan ini di tempat-tempat dengan lantang suaranya adalah laki-laki yang disyariatkan, tapi bukan perempuan. Adapun perempuan apakah disyariatkan adzan ketika dia mau sholat berjamaah di rumahnya, terjadi khilaf di antara para ulama. Mungkin pendapat yang lebih kuat, silahkan dia adzan tapi tidak keluar suaranya dari rumahnya atau menggunakan mic ya, untuk dia yang ada di dalam rumahnya. Baik, barakallahu fikum. Lanjutkan. 8. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazin, sebab hal itu merupakan perbuatan yang mengandung pahala yang besar. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Nabi bersabda, apabila kalian mendengar azan, ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin. Kemudian bersolawatlah atasku. Sesungguhnya barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kemudian mintakanlah kepada Allah untukku wasilah. Sesungguhnya hal tersebut adalah suatu tempat di surga yang hanya diperoleh oleh salah satu di antara hamba-hambanya, dan aku berharap orang itu adalah aku. Barang siapa yang mendoakanku atas wasilah tersebut, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Barakallahu fikum. Jamaah, di sini disebutkan disyariatkannya mengikuti azan. Muadzin ketika berazan kita mengikutinya. Bukan hanya menjawab atau berdoa setelah azan, tapi mengikuti muadzin. Rasulullah SAW menjanjikan sebuah pahala yang besar, bahwa Nabi SAW mengatakan, "Idza sami'tumul muadzin," kalau kalian mendengar muadzin sedang mengumandangkan azan, faqulu mithla ma yaqul. Ucapkan seperti apa yang diucapkannya. Kecuali yang kita ketahui ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Katakan la haula wala quwata illa billah. Thumma sallu alayya. Setelah menjawab adzan, bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Fa inna, ini thumma, jadi setelah adzan kita bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra. Allah akan bersalawat 10 kali kalau dia bersalawat sekali buat Nabi alaihi salatu wassalam. Thumma, ini amalan tertibnya, menjawab muadzin, kemudian salawat buat Nabi SAW, thumma, baru doa. Baru setelah kita bersalawat buat Nabi SAW, adalah thumma salullah azza wa jalla wasilah. Baru baca doa setelah azan ya. Allahumma ati Muhammadani, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilah. Ini doa memohon wasilah buat Nabi SAW. Itu adalah manzilah yang tidak pantas kecuali untuk hamba dari hamba-hamba pilihan Allah SWT. Nabi berharap beliau yang akan mendapatkannya, yaitu maqaman mahmudah atau syafaat yang akan beliau terima nantinya. Barang siapa yang berdoa memohonkan wasilah buat Nabi SAW, halat alaihi syafaat, maka syafaat akan mengenai dia nantinya. Barakallahu fikum. Lanjutkan. 9. Hikmah disyariatkannya azan berdasarkan mimpi sebagian dari sahabatnya dan bukan berasal dari Nabi sendiri, menunjukkan tentang tingginya pujian beliau terhadap orang lain dan sebagai penghormatan baginya. Wallahu a'lam. Nah, di sini kita lihat sebuah pengagungan Nabi SAW atau pujian Nabi SAW untuk menunjukkan kedudukan sahabat ini ya, dan untuk menunjukkan kedudukan azan itu sendiri. Azan itu bukan Nabi langsung yang bermimpi, tapi orang lain yang bermimpi. Ini menunjukkan kedudukan sahabat ini dan besarnya kedudukan azan ini, jemaah. Barakallahu fiik. Baik, yang terakhir 10. Imam Tobari meriwayatkan di dalam tafsirnya mengenai firman Allah,
wa idza nadaitum ilas sholati takhudhuha huzwa wa la'iba. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahkan ejekan dan permainan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 58. Bahwa Sa'di meriwayatkan orang-orang Nasrani di Madinah apabila mereka mendengar suara azan, aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, mereka berkata, semoga engkau dibakar api. Kemudian pada suatu malam ketika hendak tidur, pembantunya lupa untuk memadamkan lampu sehingga lampu pun jatuh membakar dirinya dan keluarganya. Barakallahu fikum, subhanallah jamaah. Kalau kita lihat ada orang-orang yang nggak suka dengan azan, bahkan menjadikannya bahan olok-olok, bahan ejekan. Dan di sini disebutkan sebuah athar dari siapa? Bahwa Sa'di, bukan Sa'di jemaah, As-Suddi, Anis Suddi ya. Cerita ini cerita Suddi, bagaimana dia menceritakan tentang ya kondisi kota Madinah. Di kota Madinah ternyata ada orang-orang Yahudi, ternyata ada orang-orang Nasrani yang hidup di kota Madinah. Mereka tinggal bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masih ada yang berpandangan bahwa Islam itu ya tidak toleransi dengan orang lain, artinya mayoritas umat Islam itu akan mendolimi orang-orang minoritas. Kata siapa? Di kota Madinah, pemerintahannya Islam, pemimpinnya Muslim, hukumnya Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW. Orang Yahudi dan orang Nasrani dan orang musyrikin tinggal di Madinah. Tinggal di Madinah. Ini cerita bagaimana ada orang Nasrani ketika mendengar orang adzan mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka berkata, bukan mereka, sini salah, bukan mereka cuma dia disebutkan, dia berkata semoga engkau dibakar api. Enggak, terjemahannya kurang tepat cuma. Bahasa Arabnya huriqal kadzab, semoga pendusta itu terbakar. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Hurriqal kadzab, semoga pendusta itu terbakar. Dia bermaksud Nabi SAW, padahal Nabi nggak pernah berdusta. Jadi kalau dia mengatakan hurriqal kadzab, semoga pendusta itu terbakar, betul. Dan kejadiannya bagaimana suatu malam ada pembantunya yang bawa api dalam kondisi keluarganya sedang tidur, ternyata api itu terjatuh ya. Bukan lupa untuk memadamkan lampu jamaah, tapi memang mereka menghidupkan lampu malam untuk tidur mereka, sehingga lampu itu terjatuh, bukan lampunya yang jatuh. Astaghfirullahaladzim, terjemahannya diganti nih jamaah. Fasaqatat syararatun, jatuh percikan api, bukan lampunya yang jatuh tapi percikan api. Dulu lampunya terbuat dari lampu oplik ya katanya orang ya. Itu lampunya ada percikan apinya yang terjatuh, fa'ahraqatil bait, lalu lampu itu membakar rumah dan membakar diri, bukan diri jemaah, membakar rumahnya, dan dia serta keluarganya ikut terbakar. Maka ingat, jangan meremehkan azan. Siapapun dirimu, engkau non muslim umpamanya, itu panggilan yang penuh dengan keagungan. Silahkan kau pelajari. Buat teman-teman kita mungkin yang hidup di negeri ini yang belum memahami tentang Islam, coba dipelajari tentang artinya azan aja. Apa sih artinya azan itu? Kok diulang-ulang lagi oleh umat Islam ya? Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka yang belum mendapatkan hidayah. Dan semoga Allah menetapkan hidayah itu buat orang-orang yang sudah
mendapatkan hidayah. Barakallahu fikum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.